resiko investasinya seperti apa? Karena kan semua investasi pasti ada resiko. Pasti. Apakah mungkin kalau kita udah selesai, nggak mau sahamnya nggak mau ditaruh di situ lagi, kita mau jual terus ternyata nggak ada yang mau beli, atau gimana? Ada kewajiban dari emitennya yang mendaftar, yang buyback tadi itu. Yang itu adalah harus membuyback. Gitu. Selain itu berarti apa dong resikonya? Kita memang ada setiap 3 bulan sekali kita buka marketplace untuk tukeran, tapi 3 bulan sekali. Itu yang kita bilang secondary-nya minta jadi daily atau harian gitu ya. Jadi bisa exit kapan saja. Saat ini investornya harus tahun dulu, baru itu peraturan OJK-nya, baru bisa exit gitu ya. Yang kita harapkan adalah kapanpun investor bisa exit. Sekali lagi, ini adalah regulator yang punya. Kita hanya main di antara aturan. Kalau aturannya saat ini menurut saya sudah ngerayu kalau perlu dengkul saya ngadep ke lantai Pak OJK buka semua secondary-nya gitu ya. Bagi saya mungkin OJK juga melihat performa kita gitu ya. Kalau memang nanti ini 6 bulan kita memang grow tumbuh dengan cepat, misalnya UKM-nya bernambah, investornya menambah, lihat. Karena kalau investor saya yakin tumbuh. Oh gitu? Karena alasannya begini, ini alasannya menarik. Kan kita konsepnya bagi hasil, bukan bunga gitu ya. Ternyata ada middle class muslim ini, kita banyak melakukan survei, itu ada hijrah 3.0. Jadi hijrah 1.0 itu dia berhijab, terus pakai wardah, pakai makeup gitu ya. Nah, hijrah 2.0 saat ini adalah makanannya mau halal. Iya, semuanya. Karena itu mereka yang ada sertifikat halal dipaksain supaya mendapat market itu. Ada yang menarik. Hijrah 3.0 adalah income-nya mau halal. Investasinya juga mau halal. Investasinya mau halal. Banyak mereka keluar dari bank karena walaupun bank syariah sekalipun mereka masih menganggap dekat dengan itu. Riba gitu ya. Riba. Nah, versi ini membuat solusi mereka-mereka yang tadi menyimpan di bawah meja bantal sehingga ini ada karena konsepnya bagi hasil. Di sini yang saya harapkan adalah pemerintah melihat bahwa pertumbuhan dunia yang ingin bebas riba tadi juga cukup besar. Itu gitu. bisa jadi potensi justru untuk memperlebar rasanya makanya ini menurut saya ini adalah economic movement. Saya minta Pak Jokowi, pemerintah melihat economic movement ini adalah, lihat nih kanan bawah ini yang namanya UKM, memerlukan pembiayaan, dan mereka-mereka yang duitnya tidak mau lagi lewat sistem perbankan tadi, ada cara untuk membiak. Jadi ini ada portfolio keuangannya dia bisa bagi. Saya rasa ke depan kita kaget, itulah begitu September keluar izinnya, seketika setiap hari itu bisa 5.000 orang mendaftar gitu ya. Animo ini kita bilang oke, ini the right track harusnya. Tapi sekali lagi problemnya adalah kita minta teman-teman nanti di mana di dunia UKM daftar segera UKM-nya. Iya. Bukan investornya. Kalau pertumbuhan investornya udah pasti udah gitu pasti. Ya. Justru UKM-nya ini nih. UKM yang unggul. Jadi kita mau di awal-awalnya kita main-main gitu ya. Kita benar-benar yang kita cari UKM yang unggul, punya track record, yang nama besar sehingga dia misalnya kayak Gudeg Yujum gitu ya. Dia udah 30 tahun dia mau buka cabang. Yang legend-legend nih, yuk kembangin. Karena kalau kita fokus di yang itu, saya rasa bisnis cukup grow dan bisa menyeimbangkan ini. Dan lagi kita tahu setiap dia buka cabang itu rata-rata 20 pegawainya. Iya. Jadi kalau kita ini mimpi kita, kalau ada 1.000 UKM listing 3 tahun ke depan, itu akan membuat 200.000 lapangan kerja baru. Oke. Itu jadi nambah lapangan kerja juga ya. Karena menambahnya sektornya sektor real nih yang kita tambah. Jadi kita ingin equity crowdfunding sebagai solusi membuka lapangan kerja baru. Terus mengembangkan menggeliatkan ekonomi kita juga.